Malam hari ini cukup banyak yang hadir, sudah ada 54 yang hadir pada malam hari ini dan tentunya akan terus bertambah ya. Nanti di sepanjang sesi ini biasanya tetap ada teman-teman yang hadir juga. Nah, kepengen tahu nih teman-teman yang hadir di sini mungkin juga, bisa open cam supaya kita bisa saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Siapa tahu ternyata ada kawan lama yang nggak pernah jumpa, hari ini berjumpa dan good start, kita bisa terkoneksi lagi dengan kawan-kawan lama kita di tahun 2025. Oke, nah teman-teman yang nggak lagi di jalan, yang udah di rumah, yang udah santai nih, boleh untuk buka kameranya supaya kita bisa saling terkoneksi. Oke, ya, untuk Kak Irana, nggak apa-apa juga kalau memang kondisinya nggak memungkinkan ya, tapi mudah-mudahan tetap bisa mengikuti sesi ini sampai nanti jam 9 malam. Oke. So, teman-teman, kalau tadi diputarkan beberapa tayangan video gitu ya, mungkin ada yang sudah sempat tahu itu apa sih gitu ya, mau main apa gitu ya. Jangan khawatir, nanti malam hari ini teman-teman juga akan merasakan akan ikutan main dengan tools Points of View, dan kepengen tahu dulu kalau teman-teman yang baru tahu tuh tadi, tayangan dari Points of View yang baru tahu siapa, boleh tulis di kolom chat. Gitu ya. Jadi kayaknya mulai paham nih siapa yang baru aja hadir. Wah, ada Titin yang senantiasa hadir, pembelajar banget nih gitu ya. Mudah-mudahan hari ini terjawab gitu ya, yang kemarin bingung pakai plumtumnya gimana, hari ini bisa dapat gambaran lebih jelas lagi. Ada Romo Aris yang kayaknya di mana-mana selalu hadir nih Romo. Thank you banget Romo. Sama-sama, masih banyak, perlu banyak belajar soalnya. Cuaca di sana gimana, Mo? Panas. Oh, panas. Oh, kalau di Ya, Semarang baru aja hujan hujan nih ya. tadi pagi hujan. Tadi pagi hujan. Oke. Oh, ada Romo juga, Romo Advent nih. Oke, welcome Romo. Oke, teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini, selamat datang. Dan buat yang baru pertama kali bergabung dengan kami, selamat terkoneksi dengan kami semua yang ada di sini. Em, buat teman-teman yang belum tahu, di sini ini ya, apa namanya, cukup banyak teman-teman yang tribe dari Points of View gitu ya, yang bergabung. Apa itu Points of View? Nanti sebentar saya akan jelaskan gitu ya, buat teman-teman yang belum tahu, gitu. By the way, nanti selama 1,5 jam, saya Mariati yang akan menjadi host Anda pada malam hari ini, dan selama 1,5 jam ke depan kita akan reflect, reset, dan renew the best version of you. Sebuah tema yang pas banget kita lakukan di awal tahun 2025 ini. Dan sesi pada malam hari ini akan difasilitasi oleh Kak Lauren, seorang psikolog yang aktif memberikan edukasi seputar kesehatan mental. Nah, sebelum itu nih teman-teman kepingin tahu, teman-teman bisa nyantol hari ini, hadir hari ini, itu dapat infonya dari mana sih? Nah, bisa mungkin dituliskan spesifik ya, misalnya diajak siapa, atau dari WA, WhatsApp grupnya Points of View, atau dari IG-nya Kak Lauren bahkan. Nah, teman-teman boleh tuliskan di email. Oh, Instagramnya Kak Lauren, IG-nya Kak Lauren. Wah, kayaknya banyak pengikutnya Kak Lauren ini ya. Oke, WAG-nya Points of View. Oke, nah yang dari WAG-nya Points of View biasanya udah terkoneksi nih ya, Tribe juga dari WAG Points of View. Oke, ya. Nah, em, malam hari ini gitu ya, kita akan, kalau teman-teman ada yang sudah terkoneksi dengan WhatsApp Group Points of View, artinya teman-teman sudah menjadi bagian dari, Tribe Points of View Indonesia gitu ya. Nah, saya akan share sedikit gitu ya, terkait dengan apa tuh yang namanya points of view buat teman-teman yang baru pertama kali ini hadir gitu ya. Nah, points of view itu merupakan metode dan alat kreatif untuk membuka hati dan pikiran seseorang sehingga lebih berdaya melalui media foto. Dan pada malam hari ini karena temanya kita adalah
New Year, New Me, dan kita akan difasilitasi juga akan menggunakan tools ini. Jadi nanti teman-teman supaya dapat experience, oh ternyata bagaimana tools ini membuat kita jadi lebih berdaya, gitu ya. Dan kalau teman-teman sudah terkoneksi dengan Tribe Points of View, teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran secara gratis setiap bulannya, gitu ya. Nah, kalau hari ini ada sesi, uplifting session, ini memang terbuka untuk umum dan teman-teman bisa ajak sebanyak-banyaknya, dan kita ada di setiap bulannya dengan tema yang berbeda. Nah, tapi untuk yang minggu depan akan ada sesi monthly session, ini khusus untuk Tribe alias teman-teman yang sudah terdaftar sebagai, tribe member dari Points of View bisa mengikuti dengan pembelajaran ini dari Efrat Shani. Beliau merupakan, founder, creator dari Tools Points of View gitu ya, dan hari Senin tanggal 20 Januari, Efrat akan memfasilitasi secara langsung dengan tema Seeing and Being Seen. Nah, teman-teman kalau yang kepingin gitu ya, tahu tentang sesinya Evra tapi belum tergabung dengan, mmm, Tribe Points of View, teman-teman mudah aja, tinggal teman-teman daftar untuk mengikuti kelasnya Points of View gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman udah DP, teman-teman boleh hadir nih di hari Senin gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau yang ingin, bergabung menjadi Tribe Points of View Indonesia, teman-teman bisa ikut, pelatihannya di Jakarta tanggal 25 Januari, 23 Februari, dan di Surabaya tanggal 8 Maret. Akan ada Ibu Amelia Hirawan sebagai lead master points of view yang akan memfasilitasi teman-teman. Nah, teman-teman akan dapat apa aja? Ini adalah 2 tools, The Coaching Game dan Punctum, yang 2 tools ini akan digunakan juga malam hari ini oleh Kak Lauren. Nah, teman-teman penasaran seperti apa gitu ya. Jadi kita akan ikuti sesinya bersama dengan Kak Lauren. Oke. So, silakan Kak Lauren, waktunya saya berikan ke Kak Lauren untuk bisa memfasilitasi sesi pada malam hari ini. Oke, terima kasih sekali Bu Mariati. Akhirnya setelah aku belajar points of view itu di tahun 2021 ya kayaknya ya? 2021 atau 2022 waktu itu teman-teman. Kayaknya 2021 deh. Nah, waktu itu aku inget banget karena masih zaman COVID, jadi belajarnya online. Belajarnya online sama Bu Mariati dan, ketika belajar points of view itu buatku bener-bener membuka sudut pandang baru ya. Jadi aku inget banget, Bu Mariati waktu itu sempat bilang bahwa point of view ini bukan point of view, tapi point of view. Jadi dilihat dari bagaimana setiap orang yang melihat kartunya ini tuh, terkoneksi masing-masing tanpa ada judgement atau mungkin ada benar dan salah dari orang lain gitu teman-teman. Oh sama ya, sama kayak Pak Teten Rustedi, sama online 2021. Ya mungkin kita seangkatan Pak waktu itu, 2021 waktu itu, saya inget banget tuh. Jadi lebih, apa ya, waktu itu enak sih ya karena online, cuman sebenarnya pengen banget untuk bisa belajar lagi secara offline sih, siapa tahu nanti ada kesempatannya Bu Mariati ya, saya mungkin mau daftar lagi. Oke, selamat malam teman-teman, gimana kabarnya? Mungkin saya boleh tahu dulu teman-teman ini kebanyakan domisilinya di mana sih? Boleh ditulis di kolom komentar. Domisilinya dari mana? Kalau saya sendiri dari Semarang. Bandung, Semarang, Ketapang. Pantes saya tuh agak-agak inget sama Romo Advent ya, ini Romo Advent bukan ya? Gitu loh. Ternyata Aku bener di Romo Advent Loyola ternyata ya. dulu. Gimana Romo? Aku di Loyola dulu. Oh dari Loyola, oke. Terus kemudian dari Karawang, Bandung, Jogja, Semarang, Madiun, Jakarta. Wah luar biasa. Ini kayaknya dari Sabang sampai Merauke semuanya kumpul sih Bu di uplifting ya. Luar biasa sekali 75 orang mewakili 33 provinsi gitu. Ah, keren sekali. Oke, saya boleh minta tolong dibantu oleh tim untuk bisa, share screen? Oke. Jadi, teman-teman, ketika dikontak gitu ya sama Bu Mariati, sama teman-teman dari tim Points of View, memang ada judulnya gitu, ceritanya New Year New Me. Wah, luar biasa sekali nih, judul yang setiap tahun kayaknya kita memang kumandangkan setiap tahun gitu ya. Kalau New Year pasti harus New Me gitu ya. Tapi apa sih yang kita mau
new, yang baru itu apa aja. Nah, kita mau cari tahu teman-teman di sesi hari ini. Terus kemudian kita mau refleksi, bukan refleksi pijet ya teman-teman ya, tapi kita mau lihat nih sebenarnya apa aja sih yang sudah kita lewati di 2024. Kita mau riset pemikiran kita mau lihat lagi apa yang bisa kita perbaharui agar kita itu bisa jadi best version of myself kayak gitu teman-teman. Oke, boleh dibantu next. Nah, tak kenal maka tak sayang teman-teman ya. Jadi karena saya termasuk Gen Z, peralihan milenial ke Gen Z gitu ya. Jadi saya sudah pakai bukan CV lagi, tapi sudah pakai Instagram teman-teman. Mungkin tadi ada yang tahu dari Instagramku gitu kan. Nah, teman-teman boleh sekali terkoneksi. Teman-teman boleh sekali terkoneksi denganku lewat Instagram ini. Jadi boleh dicari gitu ya namaku di Instagram ya. Oke, nah karena tadi balik lagi Gen Z sudah tidak pakai CV, jadi aku akan menjelaskan sedikit tentang diriku teman-teman. Jadi teman-teman tuh tahu gitu ya, ini bukan abal-abal banget gitu aku ceritanya ya. Oke, namaku Tan Laurencia Yosita teman-teman, panggilannya Lauren, kemudian, sekarang bekerja sebagai psikolog gitu ya. Sebagai psikolog di Kota Semarang, praktek di salah satu rumah sakit di Kota Semarang, kalau teman-teman tahu Rumah Sakit Telogorjo, aku praktek di situ, rumah sakit swasta. Nah, kemudian aku praktek juga itu ceritanya memfasilitasi buat teman-teman yang mau konseling secara online gitu kan ya, itu bisa. Terus kemudian sesekali aku mengisi seminar juga teman-teman, seperti itu di berbagai universitas gitu. Kalau Bu Mariati itu lebih fokusnya di parenting gitu ya, saya lebih fokusnya di Gen Z-nya, anak-anak dari parentingnya begitu. Jadi kalau saya sama Bu Mariati berkolaborasi nih, kayak ibu dan anak gitu teman-teman ya. Nah, diakuin nggak Bu saya jadi anaknya Bu Mar? Diakuin ya, Bu, ya? Oke. Oke, teman-teman, kita boleh lanjut dulu next? Oke, setiap sesi yang aku bawakan teman-teman, terutama dengan sesi-sesi point of view, memang kita perlu untuk bisa ada pause atau jeda gitu ya. Hari ini teman-teman bekerja atau libur, atau WFH, atau WFO? Coba teman-teman boleh tulis di kolom komentar, apakah hari ini bekerja? Masih di kantor, luar biasa. Luar biasa sekali masih di kantor loh jam segini. Teman-teman yang lain? Masih di kantor juga. Oh, ya ampun, di kantor hukum. Wah, ternyata luar biasa rajin ya Bu Maria, teman-teman kita ini ya. Skripsian, WFO, oke. Kurang lebih oh sudah rebahan. Baik, saya juga sudah mulai duduk di sini ya teman-teman di depan laptop gitu ya. Kerja tapi udah home sweet home luar biasa. Oke, keren banget nih. Eee, saking saking seringnya kerja gitu ya, saking seringnya pikiran kita bekerja juga teman-teman, kadang-kadang itu, munculnya bukan cuman ketika kita kerja terus kita berpikir ya, tapi pas overthinking kayak gitu tuh juga termasuk, membuat pikiran kita jadi penuh, bener nggak? Pernah nggak sih teman-teman ngerasain banyak pikiran, stres, overthinking, kayaknya kok pikiran tuh nggak berhenti-berhenti gitu ya, selalu muter terus kayak gitu. Rasanya bikin, apa ya, emosi sendiri gitulah ya kan, overthinking karena banyak pikiran seperti itu. Jadi, kita diajarkan untuk selalu berpikir secara, apa ya, kalau aku bisa bilang produktif gitu ya. Diajarkan untuk berpikir secara kreatif, produktif, harus yang, banyak kegiatan kayak gitu, tapi kita lupa atau mungkin nggak diajarkan untuk sejenak itu istirahat gitu. Sejenak itu berhenti dulu deh dari segala macam kesibukan kayak gitu teman-teman. Nah, itulah yang mau kita ambil, yang mau kita kasih di sesi pause ini, kita mau kasih waktu diri kita untuk bisa istirahat sejenak dulu, gitu. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman boleh duduk yang enak dulu gitu ya, yang rebahan silahkan rebahan tapi jangan ketiduran, gitu ya. Boleh duduk yang enak, kakinya diselonjorkan, kalau misalkan duduk di kursi, boleh lepas sepatunya atau mungkin boleh lepas kaos kakinya seperti itu. Kita mau dengerin sebuah lagu teman-teman. Lagunya dalam bahasa Indonesia, aku pengen teman-teman itu kasih waktu untuk diri teman-teman hanya untuk duduk diam atau rebahan diam sambil dengerin, sambil meresapi dari setiap lirik-lirik yang ada di lagunya. Oke? Bisa ya? Sudah jelas kan instruksiku?
Kalau sudah jelas boleh kasih reaction-nya teman-teman, agar aku tidak berbicara sendiri begitu ya. Boleh kasih reaksinya jempol, love mungkin? Oke, aman ya. Silakan duduk yang enak, duduk yang nyaman begitu. Oke, sip. Sip Bu Dini sambil kerja sambil pause dulu sebentar ya. Oke, boleh dibantu putarkan? Silakan teman-teman boleh tarik nafas dulu sebentar. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Kita dengarkan sekian program. Masih terjalin suaramu terdengar, masihlah nyaring dan bergema di ruang-ruang hatimu. Tenangkan hati, semua ini bukan salahmu. Jangan berhenti. Yang kau takutkan takkan terjadi. Yang dicari hilang, yang dikejar lari, yang ditunggu, yang diharap, biarkanlah semesta bekerja untukmu. Tenangkan hati, semua ini bukan salahmu. Jangan berhenti. Yang kau takutkan takkan terjadi. Kita coba lagi untuk lain hari. Kita coba lagi. Yang ditunggu, yang diharap, biarkanlah semesta bekerja untukmu. Tenangkan hati, semua ini bukan salahmu. Terus berlari, yang kau takutkan takkan terjadi. Oke, sip. Teman-teman, ada yang ketiduran? Masih aman? Sambil boleh tarik nafas pelan-pelan teman-teman. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan lagi. Sudah kembali ke ruangan ini kah? Aku mungkin boleh teman-teman share di kolom komentar atau mungkin boleh untuk open mic 1 atau 2 orang. Apa rasanya ketika mendengarkan lagu itu? Ada nggak yang mau share? Atau apa perasaan yang muncul? Mungkin ada yang mau tulis di kolom komentar? Boleh teman-teman, kalau mau share boleh open mic ya. Tenang, nyaman. Kata buka buku Alwi. Oke. Kata Kak Iren tenang. Kalau Bu Mariati, apa rasanya Bu Mariati mendengarkan Oh, lagu itu? saya ngantuk. Ngantuk. Oke.
Saya batuk-batuk. Tapi, apa ya, itu adalah lagu yang, kalau teman-teman tahu, itu adalah lagu yang sebenarnya liriknya itu sangat bermakna, teman-teman. Diingatkan bahwa semua ini tuh bukan salahmu loh, banyak hal yang terjadi dalam kehidupanmu itu, semua tuh nggak salahmu, kayak gitu. Karena kadang itu kita sering, apa ya, menyalahkan diri sendiri, sering merasa kecewa, sering merasa jengkel dengan diri sendiri, gitu ya. Tapi teman-teman ternyata mendengarkan lagu ini seperti diingatkan untuk tidak terlalu keras dengan diri sendiri. Oke, bagus sekali. Sudah mulai ada refleksi-refleksi yang muncul ya. Musik yang selalu nemenin setiap pulang kerja, lagi hancur-hancurnya berasa ditenangin. Oke, terima kasih Kak Dini. Diberikan suatu penguatan untuk terus berkarya untuk para oma dan anak-anak. Oke, judulnya, iya betul, judulnya Rehat Kunto Aji, teman-teman. Belum ada yang tahu ya lagunya ya? Oke, lebih tenang sedikit, tapi habis itu pikiran balik posisi perang lagi. Nah, itu biasanya yang jadi kendala begitu tuh. Ketika kita sudah berusaha untuk, apa ya, belajar gitu, untuk pause, jeda dulu sebentar, ketika balik ke realita, ternyata kehidupan kita masih berjalan begitu ya. Dengan sangat berantakan, dengan sangat, apa ya, isinya kayak perang gitu rasanya teman-teman. Tapi setidaknya kamu tahu cara agar kamu itu bisa ngerasa lebih tenang. Kayak gitu teman-teman. Mungkin dengan mendengarkan mendengarkan lagu-lagu yang begini ini bisa bikin kamu lebih tenang. Gitu. Teman-teman boleh cari lagunya. Judulnya Rehat yang nyanyi Kunto Aji, teman-teman. Itu sangat bagus ketika teman-teman nanti bisa dengarkan gitu ya. Oke, boleh ada PPT-nya lagi saya? Semoga dengan sedikit ada lagu itu teman-teman bisa lebih ngerasa tenang dan bisa fokus ya untuk sesi ini gitu teman-teman. Karena kita masih sesi sampai jam 9. Luar biasa ya. Nah, teman-teman lihat di depan ini gambar-gambar apa? Ini bukan tebakan ya teman-teman ya, nggak ada hadiahnya juga. Tapi ayo, ini gambarnya menurut teman-teman gambar apa sih? Boleh? Secercah harapan, oke. Sunset, sunrise, matahari terbit, cahaya sekitar jam 7 pagi. Bersinar, oke. Matahari. Tapi ini mataharinya bukan jualan baju ya Pak ya, beda ya. Ini mataharinya yang ada di langit gitu ya. Terasa hangat, oke. Nah, ini ada dua macam nih, ada yang bilang sunset, ada yang bilang sunrise. Harapan, oke. Bersinar. Secercah harapan. Wih, luar biasa ya jawaban-jawabannya ya teman-teman ya. Jadi ketika aku bikin apa PPT ini gitu ya, ketika bikin PPT ini, aku menyadari bahwa sebenarnya kalau kita ngomongin tahun 2024 terus berlalu, terus datang lagi 2025 gitu ya, itu sama aja kayak kita tuh ngelihat lagi ada matahari yang terbenam, terus habis itu terbit lagi gitu kan sebenarnya. Sebenarnya tuh kayak hari-hari biasa aja gitu teman-teman. Cuman yang membedakan adalah tahunnya berganti, resolusinya jadi berganti juga kayak gitu teman-teman. Semua tergantung POV-nya ya, sunrise atau sunset. Betul. Jadi, mungkin aku boleh sharing sedikit gitu ya. Aku pernah kasih sesi di, anak-anak mahasiswa. Kemudian gambarnya itu adalah perempuan duduk kayak di jembatan begitu. Nah, POV-nya anak-anak macam-macam. Ada yang bilang ini lagi menikmati pemandangan, ada yang bilang ini lagi mau bunuh diri kayak gitu, ada yang bilang ini lagi mau mancing kayak gitu teman-teman. Jadi betul ini semua tergantung dari POV apa yang teman-teman lihat. Gitu. Kalau yang bilang harapan atau tadi ada secercah harapan seperti itu ya, mungkin memang sedang membutuhkan harapan-harapan baru yang dibangun dalam hidupnya. Wah, itu. Ini udah mulai nih point of view-nya gitu meskipun nggak pakai kartu ya, Bu Mar ya. Gitu teman-teman. Jadi kadang itu satu gambar, satu trigger gitu ya yang kita lihat, itu sebenarnya munculnya dari alam bawah sadar kita loh. Kalau misalkan teman-teman nih bilang view yang dinikmati saat liburan, apa jangan-jangan Bu Neni ini sedang pengen liburan gitu ya. Sebentar lagi long weekend, silahkan disiapkan rencana-rencana liburannya. Begitu. Sama kayak misalkan kita ngomong ganti tahun, itu kayak ya udah matahari tenggelam.
terus habis itu besokannya terbit lagi. Dan setiap hari pun sebenarnya kayak gitu, nggak perlu harus nunggu ada ganti tahun, teman-teman. Cuman ketika tadi ganti tahun, rasanya kayak harus ada sesuatu nih yang baru, apalagi yang bisa kita perbaiki dan segala macam. Kira-kira kalau kita mikir ada resolusi, kalau kita mikir perlu ada resolusi itu salah atau enggak, teman-teman? Mungkin boleh di-share di kolom komentar, salah nggak sih kalau kita punya resolusi? Atau sebaiknya jangan punya resolusi? Enggak salah kan? It's okay punya resolusi kan ya? Nggak ada yang salah dengan sebuah resolusi gitu. Mau apapun resolusinya, misalkan resolusinya 2025 aku mau lebih tidak marah-marah, wah misalkan kayak gitu ya, itu juga boleh. Betul, harus ada resolusi. Tidak salah asal realistis dan jujur sama diri sendiri. Wah, ini POV-nya sudah mulai keluar semua, luar biasa teman-teman. Saya suka nih sesi-sesi yang begini nih. Oke, kita lanjut dulu kali ya, sebelum nanti kita masuk ke point of view-nya. Resolusi ada, menunjukkan ada suatu pengharapan. Oke, keren sekali. Boleh lanjut di next PPT-nya? Nah, oke. Teman-teman kalau kita lihat itu kan dalam kehidupan kita pasti ya ada namanya past, present, future itu udah pasti gitu kan. Masa lalu itu kan sesuatu yang memang kita nggak bisa ubah ya teman-teman ya. Dan kadang justru kita itu apa ya, mungkin banyak penyesalan di situ. Adakah yang mungkin menyesali masa lalunya? Kok dulu tuh kayak gini ya? Kok masa laluku seperti ini ya? Kok aku jengkel sama diriku, harusnya kan begini begitu dan segala macam gitu. Adakah yang merasa kok masa laluku seperti ini, jengkel banget sih sama masa laluku seperti itu, ada nggak teman-teman? Ada, harusnya aku tidak menikah gitu. Wah, saya sudah tidak lagi, tapi pernah mengalami. Oke. Artinya jika sudah tidak lagi dan tapi dulu pernah mengalami, mungkin sekarang sudah punya penerimaan diri ya, Pak ya? Oke, nah, teman-teman banyak sekali orang gitu ya yang merasa masa lalunya itu nggak enak. Dalam arti, harusnya kan nggak begini, harusnya begitu, dan segala macam. Kemudian itu jadi batu sandungan ketika kita lagi ada di masa present atau masa sekarang. Karena kita selalu kayak balik-balik lagi di masa lalu gitu loh. Dulu harusnya begini, dulu harusnya begitu, tapi kita nggak fokus sama sesuatu yang ada di hadapan kita sekarang. Gitu. Nah, kita punya resolusi tadi bagus untuk harapan, untuk future-nya atau kedepannya kita mau seperti apa. Ini yang kita mau cari teman-teman dalam point of view yang kita akan lakukan gitu ya sebentar lagi. Oke, boleh dibantu next? Kita mau mulai yang pertama dulu. Next lagi boleh? Oke, teman-teman sudah disiapkankah pensil dan pen atau kertas kosongnya? Terus siapkan di meja gitu ya teman-teman ya. Pilih satu selfie atau foto close up teman-teman di tahun 2024. Jadi teman-teman diminta untuk mencari di HP teman-teman masing-masing ya. Cari di HP satu selfie atau foto close up-nya teman-teman. Ada dong kalau selfie ya. Kalau nggak ada selfie berarti boleh pakai foto, misalkan foto bareng-bareng sama keluarga seperti itu, tapi zoom bagian teman-teman doang gitu ya. Di zoom wajah teman-teman di situ. Kemudian gambar di kertas tersebut. Pasti ada yang komen, "Aduh nggak bisa gambar," seperti itu ya. Kita nggak akan melihat baik buruknya gambarnya teman-teman dan tidak dikumpulkan, bukan ujian ya kan. Cuman, aku pengen teman-teman menggambar yuk wajah-wajah teman-teman yang di foto tersebut silakan digambarkan di kertasnya. Sudah pilih belum? Kita kasih waktu untuk milih atau mau langsung saja ya teman-teman gambarkan di situ? Boleh dibantu next dulu mungkin PPT-nya? Ini aku mau mau ngasih lihat teman-teman gambarku. Nah, ini adalah gambarku yang menurutku juga jelek teman-teman ya. Tapi at least itu jadi sebuah gambar. Kalau teman-teman lihat itu, ini adalah aku gambar dari foto selfie-ku gitu ya di tahun 2024. Ini gambarku sedang menangis, yang di tengah ini gambarku sedang pakai apa nih, yang apa namanya, oksigen ya, oksigen di rumah sakit itu ya. Tapi ini nggak nampak kayak oksigen ya teman-teman ya, karena nggak bisa gambar. Tapi ya nggak apa-apa, begitulah adanya. Yang satu yang terakhir sebelah kanan ini, lagi senyum, oke. 10 menit, 15 menit kira-kira cukup nggak ya Bu Mariati 10 menit? Cukup lah ya. Cukup ya 10 menit ya? Oke, teman-teman boleh
silahkan ambil pen kertasnya, silahkan digambar di kertas tersebut foto close up teman-teman. 1 aja ya, jangan 3, nanti kelamaan. 1 aja 10 menit. Mungkin boleh dikasih lagu-lagu gitu bagaimana biar kita bisa agak rileks begitu. Oke, silakan teman-teman, siapin dulu kertasnya, pensilnya juga, sambil, kita nunggu ini request-an lagu nih ya. Nah, saya mau Dicatat request dong dulu. Ibu, boleh nggak? Boleh. Oh, dirimu ada request-an lagu? Ada Dicek. dong. Wah, Request lagu ini ya, Hindia, Si Lemah. Ini lagunya bagus juga teman-teman, nanti teman-teman boleh cari juga. Sambil kita 10 menit menggambar. Agak lama ya Kak, ternyata aku jarang banget foto. Coba dicari. Ada nggak sih, pernah nggak sih foto selfie di tahun 2024? Kalau nggak ada atau nggak nemu, boleh pakai foto yang bareng-bareng. Tapi di zoom di bagian kamunya. Take your time teman-teman 10 menit untuk bisa menggambar. Hai kau si lemah dalam cermin, mari beradu mata dan mulai bicara tentang pijar resah yang menyala. Benarkah ini yang kau ingin? Pura-pura sempurna, kelabui celah demi aman-nyamanmu tersiar. Hai si lemah, buatlah semesta menerima dirimu apa adanya. Relakanlah, masih banyak senyum di dunia yang bisa terima semua indah kurangmu. Bila engkau berbeda, jangan kau benci dirimu. Habis daya bangun imaji, hingga bohongmu tak lagi berbohong lagi. Yang kau tipu dirimu sendiri. Hai si lemah, buatlah semesta menerima dirimu apa adanya. Relakanlah, masih banyak senyum di dunia yang bisa terima semua indah kurangmu. Bila engkau berbeda, jangan kau benci dirimu. Pagi yang berat, kasur yang erat, menahan dirimu bersinar berkenar di mata dunia. Tarik nafas yang dalam dan dengarkan ini. Apapun yang kau idap atau menghantui, bukan halanganmu untuk kalahkan hari. Kamu berarti, kamu berarti, kamu berarti, kamu berarti. Semesta terima. Masih banyak senyum di dunia yang bisa terima semua indah kurangmu. Bila engkau
apa memang benar-benar dirinya teman hidup ini? Aku damba malam sunyi saat ku rebahkan diri, waktu bahagiaku bersama dia hanya dalam mimpi. Aku harus bagaimana, tak ingin berpisah, namun hatiku berkata sudah. Aku memang butuh dia, namun diriku bukan untuknya. Aku damba malam sunyi saat ku rebahkan diri, waktu bahagiaku bersama dia hanya dalam mimpi. Aku harus bagaimana, tak ingin berpisah, namun hatiku berkata sudah. Aku memang butuh dia, namun diriku bukan untuknya. Tak bersamanya. Oke, teman-teman, sudah selesai gambar belum ya? Kayaknya Ada ada yang yang sudah? sudah nih, Kak. Ada yang sudah? Iya, iya nih. Dari Kak Windy udah selesai. Oke. Boleh, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain, Kak Widi mungkin boleh share ke kita gambarnya kayak gimana? Terus apa sih cerita di balik gambarnya? Wow, wow, keren sekali. Itu Kak. Ini gimana nih ceritanya nih? Eh ini saat apa? Ini saat ada acara PD pagi. Itu lalu setelah itu mau persiapan untuk PD lansia. Nah makanya yang tadi kan apa itu kan di awal tadi kan saya mendapatkan sebuah penguatan dari lagunya Kunto Aji untuk maju, tetap maju untuk melayani para oma-oma dan para anak-anak. Nah, ini ini gambar ini ketika saya lagi apa itu foto-fotoan sama beberapa oma-oma di gereja. Tuh lalu tiba-tiba kok saya pengen difoto dengan posisi ini saya memeluk gitar dan apa itu saya melihat dengan wajah yang melihat ke bawah. Oke, keren sekali. Wah, apa perasaannya Kak ketika menggambar ini? Apa perasaan yang muncul? Ini apa ya? Kadang-kadang ya seperti kayak yang tadi banyak yang dikatakan di awal tadi kan capek, letih. Terkadang gini apa? Di saat kita sudah berusaha untuk melayani yang terbaik, terkadang ada perkataan yang apa
apa ya, disalahpahami, sehingga terkadang tapi disalahpahami, dan terkadang ketika kita sudah mengungkapkan, dan ada yang pro, ada yang kontra, tapi yang kontranya itu tidak dikatakan di depan, tapi dari belakang. Oke. Nah, terkadang kan ada istilah kayak apa? Ya, tapi saya selalu saya mengatakan bahwa jangan melihat pada omongan negatif, tapi lihatlah pada orang yang kamu pada Tuhan yang sudah memberikan kamu tugas ini. Dan para jemaat, iya sangat luar biasa ketika respon mereka. Nanti bulan depan lagi, nanti aku pasti datang, kan pasti ada sesuatu yang baru dari kamu ya. Perkataan mereka dan muka mereka yang senyum dan tertawa ceria itu sudah memberikan kelegaan. Tapi memang masih saja ada orang yang membuat diri Tuhan kapan. Nah, itu makanya gambar ini sangat sangat memberikan sesuatu itu. Terima kasih sekali Kak Windy. Mungkin boleh teman-teman kita kasih reaction-nya. Reaction love, reaction tepuk tangan untuk Kak Windy sudah share ke kita. Terima kasih banyak Kak Windy. Sharing-nya sangat menguatkan kita semua. Iya, Oke, sama-sama. mungkin ada lagi teman-teman yang mau share? Satu orang mungkin? Ada? Kalau tidak ada kita lanjut dulu mungkin ya. Nanti teman-teman bisa share. Oke. Oke, kita lanjut ke PPT-nya mungkin. Nah, kita akan lihat teman-teman, sebenarnya apa sih yang sedang mau kita refleksikan? Boleh dibantu next? Oke. Oke, teman-teman di sini ada 4 kartu tertutup gitu ya. Kalau tadi Bu Mariati di awal bilang kita mau main pakai kartu-kartu yang ada ketika teman-teman ambil sesi point of view. Nah, ini salah satu kartunya gitu. Ini ada kartu tertutup. Kita mau pilih satu kartu dari antara 4 kartu ini, satu kartu untuk membantu kita merefleksikan apa sih di 2024 yang terjadi dalam diriku. Seperti itu. Kalau teman-teman lihat dari gambar selfie yang teman-teman sudah gambarkan, pasti ada sesuatu yang terjadi di balik gambar tersebut. Mungkin tadi sambil bawa gitar, atau mungkin gambar saya tadi masuk rumah sakit di 2024, seperti itu. Pasti teman-teman punya banyak cerita di balik gambar-gambarnya. Dan kartu ini akan membantu teman-teman untuk bisa refleksi lagi, melihat kembali apa sih yang sebenarnya terjadi. Boleh pilih salah satu kartu? Sudah ya, aku kasih 5 detik aja, cepet gitu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jika sudah memilih, kita bisa lanjut lihat apa yang jadi hasil dari apa yang teman-teman pilih. Oke. Nah, teman-teman boleh lihat kartunya yang teman-teman sudah pilih gitu ya. Pilih nomor 1, 2, 3, atau 4. Dan setiap kartu ini merefleksikan apa yang teman-teman hadapi di tahun 2024 kemarin. Teman-teman boleh merenungkan gitu ya, boleh merenungkan ataupun mungkin sambil dituliskan di sebelah gambar yang teman-teman tadi gambar begitu. Apa sih yang teman-teman lihat dari foto atau dari gambar yang teman-teman pilih? Apa yang menarik dari situ? Apakah ekspresinya menarik atau apakah yang menarik warnanya atau suasananya atau apa yang menarik untuk teman-teman? Mungkin boleh tulis di kolom chat juga teman-teman. Apa yang menarik? Apa yang teman-teman lihat dari situ? Adakah yang mau menuliskan? Apa yang menarik dari gambar yang teman-teman pilih? Bonding, lingkungannya, situasinya, ramenya, ekspresi kebetulan sama dengan gambar yang digambar. Oke. Kerja kerasnya, bentuknya, main panco, perjuangan, sedang santai brother gitu ya. Suasana kebatinannya, seperti itu.
Boleh PPT-nya? Nah, oke yang ini, gambarnya ya. Oke, yang panco, kayak saya mesti bertahan di kantor tapi harus senyum. Wah, ini senyum karir ya, ketawa karir. Sepatu warna merah main jalan-jalan. Situasinya entah kenapa menjelaskan banget pengalaman 2024 kemarin. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman melihat kartu ini, mungkin akan banyak pemikiran-pemikiran yang muncul ya. Wah, ini sama banget nih sama kondisiku waktu kemarin. Wah, ini aku harus bertahan nih, seperti aku yang bertahan kemarin dalam pekerjaanku, harus senyum, tetap senyum gitu ya. Atau mungkin, wah ini kayak aku nggak bisa menghadapi situasi di 2024 seperti itu. Jadi teman-teman, kartu ini tidak ada benar dan salahnya, begitu ya. Teman-teman hanya melihat kartu ini dari sudut pandangnya teman-teman aja. Mungkin aku bisa melihat orang yang nomor satu itu tertawa gitu ya. Tapi mungkin ada teman-teman yang lain justru melihatnya dari sudut pandang yang lain. Dia tertawa tapi sakit hati, misalkan kayak gitu. Nah, mungkin itu memang yang ada di dalam alam bawah sadar teman-teman. Begitu. Jadi kartu ini sangat powerful teman-teman untuk lihat sudut pandang teman-teman yang mungkin kurang teman-teman sadari selama ini di 2024 ini. Seeking a friends and a truth at the very same time. Oke, lanjutkan yang belum tercapai di 2024. Bersama tapi serasa seorang diri. Oke. Nah, ini sangat macam-macam ya teman-teman ketika menjelaskan kartu-kartu ini. Boleh dibantu next? Nah, justru ketika kita lihat kartu itu tadi teman-teman, boleh dong tulis di kolom chat mungkin ya, atau mungkin di tempat di kertas teman-teman tadi, apa sih, ada nggak sih pencapaian di 2024 yang teman-teman rasakan? Pencapaian dulu deh, ada nggak pencapaian apa yang teman-teman hadapi, teman-teman dapat gitu di 2024? Bisa melawan diriku sendiri, oke. Yang lain mungkin ada? Kerja dapat gaji, sip. Ada lagi mungkin? Diakui. Puji Tuhan bisa ikut L2. Waduh, saya juga pengen ini L2 point of view. Wisuda. Bertahan di kerjaan ini padahal sepanjang tahun bilang mau resign. Oke. Aku berproses dan merasakan damai. Bisa menerima keadaan yang berbeda dari sebelumnya. Oke, pencapaiannya ada yang bentuknya memang terlihat gitu ya, dalam arti, secara nyata, tapi juga ada yang benar-benar dari teman-teman rasakan, melewati stres. Ini adalah bentuk, pencapaian yang subjektif gitu ya, yang setiap orang mungkin bentuk stresnya beda-beda, tapi kita sudah merasa, "Oke, pencapaian banget nih aku bisa melewati ini." Itu luar biasa banget teman-teman, kita perlu untuk bisa mengapresiasi diri kita sendiri. Tersenyum walau sekitar palsu dan bertahan. Dapat menyemangati dan menginspirasi para lansia untuk berkarya. Capaian 2024 memiliki ketahanan malangan yang luar biasa. Oke, keren banget. Nah, sekarang kalau gitu, ada hambatannya nggak sih, teman-teman 2024? Hambatannya apa? Berperang dengan masa lalu sendiri dan berangsur membaik meskipun dengan kesulitan yang besar. Oke, keren banget. Kalau hambatannya muncul nggak teman-teman 2024? Mungkin ketika teman-teman tadi inget gitu ya, gambarnya tadi apa, hambatannya berarti apa? Hambatan di 2024 sulit melupakan. Aku nggak pernah merasa bisa sepenuhnya berperan bagi lingkungan. People pleaser ya, people pleaser. Manajemen waktu, jadi berasa capek. To be nice. Padahal pengen cita dan nangis, harus pindah tempat kerja. Sulit jujur tanpa topeng. Nah, ini hambatan-hambatan. Oke. Kalau gitu ada nggak yang bisa teman-teman banggakan dari diri teman-teman sendiri? Ada nggak yang bisa teman-teman banggakan? Apa sih yang bisa dibanggakan dari diri sendiri? Yang dibanggakan karena hebat bisa sampai titik ini ya? Masih bertahan, oke. Dikasih kesempatan langka keliling Indonesia, luar biasa. Berani mengambil resiko, masih bertahan. Oke, keren banget. Nah, mungkin ada satu orang yang mau angkat tangan gitu ya, teman-teman. Raise hand, adakah yang mau sharing satu orang? Tadi pilihnya kartu apa? Kemudian, apa pencapaian, hambatan, dan apa yang bisa dibanggakan dari diri teman-teman?
Satu orang mungkin ada yang mau raise hand teman-teman untuk bisa sharing agar bisa jadi penguatan untuk teman-teman yang lain. Seperti apa sih di 2024? Bisa open mic ya, Kak Lauren ya? Oh, Boleh banyak yang raise Kak. banyak ya. Oke, kita pilih 2 itu ya, 2 saja dulu ya. Kak Alwi sama Kak Zulfita. Oke, silahkan. Siapa dulu nih? Kak Sulvita kayaknya. Boleh Kak Boleh Kak Sulvita? Zulfita? Halo Kak, selamat malam. Halo Kak, selamat malam kembali. Oke, tadi pilih kartu yang mana? Dapatnya apa? Oke, izin ya Kakak ya. Tadi Zulfita pilih kartu di nomor 4, Nomor 4 itu yang gambarnya? sepatu dan banyak kakinya. Oke. Oke, gimana tuh? Kalau Zulfita memilih itu dikarenakan tadi di gambaran itu kan banyak ramai. Saya suka dengan hal-hal yang ramai, dengan pokoknya itu banyak orang, sosialisasi, dan lain sebagainya. Jadi saya tertarik untuk memilih nomor 4. Oke. Terus apa sih yang dirasakan ketika melihat gambar itu? Yang saya rasakan ketika melihat gambar itu adalah adanya keakraban gitu Kak, duduk sama-sama, terus kita kan nggak lihat ya untuk di bagian atasnya, nggak tahu ekspresinya, cuma dari kedekatan posisi duduknya, kesamaan kakinya, itu tuh berasa kayak lebih hangat aja berada di tempat itu, bisa bercengkrama, dan lain sebagainya. Oke. Oke, kalau boleh tahu di 2024 apakah pernah ada kejadian yang sama seperti itu? Keakraban, rame seperti itu? Ada Kak, kalau di 2024, alhamdulillah saya merasa jauh lebih ramai gitu ketika kan saya posisinya masih kuliah dan saya rasa ketika kuliah itu meskipun udah banyak misalnya mengikuti organisasi tapi tidak semuanya nih merasa kayak kita bakalan andil di situ. Jadi di 2024 saya memutuskan untuk memang benar-benar sambil aja deh kerja dan nyatanya ketika bekerja di lingkungan pekerjaan itu bertemu dengan rekan-rekan kerja yang spesifik atau yang tidak spesifik itu memang menyenangkan. Jadi buat diri saya itu makin wow ternyata begini ya orang-orang kayak gitu. Jadi nggak harus nunggu selesai kuliah dulu baru kerja, tapi di sambil pun juga bisa gitu Kak. Oke, keren banget. Ada nggak sih hambatan di 2024 yang Zulfita rasa itu menghambat banget gitu? Oke Kakak, hambatan di 2024 mungkin hal yang wajar ya ketika konflik, misalnya ketika kita berada di tempat pekerjaan. Konflik itu ya tidak semua dalam hal itu konflik besar dan lain sebagainya. Misalnya tidak sepemikiran, itu hal yang wajar sebenarnya. Karena kan isi kepala orang berbeda-beda. Cuma ya namanya bekerja, jadi harus bisa berada di posisi yang kayak prima, tapi ya tadi yang kayak dibilang senyum padahal hatinya terluka ibaratnya gitu. Jadi ya, oh jadi begini ya, ya udah deh gitu. Oke, jadi lebih bisa menerima ya pada Ternyata akhirnya. selesai kuliah, iya Kak, harus bisa menerima. Nanti kan mau tidak mau selesai juga bakalan berbeda. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Zulfita sudah sharing ke kita. Boleh kita kasih reaction teman-teman untuk Kak Zulfita? Oke, terima kasih kembali ya Kak. Terima kasih. Oke, kita kasih reaction love. Oke, terima kasih sekali Kak Zulfita. Oke, ada satu lagi mungkin yang mau sharing? Atau mungkin kita lanjut dulu ya, nanti baru sharing lagi ya teman-teman ya. Boleh dibantu PPT-nya Boleh lagi? Kak, sharing dulu Kak. Oh, sharing dulu, baik. Boleh satu orang lagi? Tadi Kak Alwi jadikah? Iya, Kak. Oke, Selamat malam. selamat malam. Ya, saya mau berbagi cerita tentang kisah di 2024 yang tentunya seru sih menurut saya. Tapi juga dijalaninya berasa seperti mau maju, mau mundur gitu. Akhirnya saya stuck di 2024. Gimana tuh, Kak? Jadi berawal dari saya
sebelum menikah itu menjadi kuliah juga mahasiswi, sambil bekerja juga, sudah merasakan di berbagai sektor perusahaan dan bidang. Setelah menikah, saya memang berniat untuk memutuskan menjadi ibu rumah tangga dan full time di rumah, begitu. Karena mungkin waktu itu, saya sudah selesai ya dengan masa muda saya, seperti itu. Tapi ternyata 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu mungkin saya masih menikmati. Tapi ketika anak saya usia 4 tahun, itu saya benar-benar di situasi yang saya kehilangan diri saya sendiri. Saya tuh nggak kenal siapa diri saya sendiri dan, itu menurut saya sudah, "Oh, ini ternyata saya menangkap sinyal nih, ada something wrong yang ada di dalam diri saya," seperti itu. Terus akhirnya, eee, saya terjebak di zona nyaman juga, karena waktu itu saya tidak ada pekerjaan sama sekali, terus di rumah itu juga banyak banyak gabutnya ya, selain mengurus anak itu, saya banyak waktu luangnya gitu. Mengurus anak mungkin dari pagi sampai, sore juga, malam juga. Tapi kebetulan anak saya itu bukan anak yang rewel atau yang susah gitu, enggak. Anak saya itu, yang sangat-sangat gampang untuk maksudnya nggak pernah rewel, nggak pernah apa, dia itu lebih lebih tenang bahkan dari saya gitu. Terus akhirnya ketika dia mulai naik kelas TK, itu saya lebih-lebih lagi menangkap, saya mau ngapain ya? Mau berkarya itu terus berawalnya itu dari mana gitu. Karena saya sudah kehilangan, saya nggak kenal sama diri saya yang dulu gitu. Jadi mungkin otaknya sudah vakum lama, dari 2016 sampai 2000 sampai 2 tahun, 3 tahun yang lalu mungkin ya. Itu akhirnya pekerjaan saya itu cuman nganter sekolah anak, pulang ke rumah, terus Netflix, terus apalah apalah apalah, terus akhirnya, ngefeknya ke tubuh gitu. Tubuh saya itu jadi kayak gini kayak gini kayak gini, maksudnya nggak apa ya, reaksi-reaksi yang muncul itu, sering kayak gini, karena mungkin mager itu tadi ya. Nggak banyak aktivitas gitu. Jadi lebih kayak zona nyaman yang akhirnya saya terjebak di situ. Ya memang enak sih, nyaman, nyaman sekali. Tapi kalau lama-lama diteruskan, nanti akhirnya banyak sesuatu yang negatif yang bermunculan. Jadi kayak aku males olahraga, terus nyampe rumah terus lihat Netflix, nyamil, atau terus kalau bosen nanti scroll sosmed dan itu Eee, menurut saya waktu itu nyaman, tapi untungnya suami saya itu mengingatkan, jadi memang bukan saya sendiri ya, memang kita butuh orang lain yang benar-benar harus mengingatkan kita kadang saat kita itu lupa bahwa kita itu pernah seperti ini dulunya, kita itu pernah, berdikari, kita itu pernah apa-apa dan segala macam. Maksudnya, sesuatu yang bermanfaat gitulah, kayak seperti itu. Akhirnya pas waktu 1 tahun yang lalu, saya membuat buku. Jadi waktu anak saya TKA, TKB itu, saya sering menyuruh untuk dia bercerita. Nah, pas waktu TKB semester 2 itu dia sudah bisa agak menulis gitu, tapi masih carut-marut gitu juga. Jadi setiap liburan sekolah atau setiap kemana gitu, setelah pulang, entah besok atau lusa gitu, saya pasti menawarkan untuk "Adek mau menulis nggak?" "Menulis apa, Bu?" Gitu. "Terserah menulis apa aja, yang penting Adek menceritakan sesuatu yang sudah pernah dialami," gitu. Bisa contohnya liburan atau apa, seperti itu, Kak. Terus akhirnya pas waktu dia naik kelas 1 SD, itu sama juga, saya masih belum nemu, saya itu harus ngapain, harus memulai dari mana gitu. Pernah nyoba untuk, bisnis kuliner juga kayak gimana ya, nggak ada basic di situ, karena sebelumnya saya itu di tour and travel usahanya, kayak begitu. Lalu saya mau mulai
bisnis saya dari awal itu rasanya sudah berat gitu. Jadi memang harus ada satu titik yang nanti bisa membuat semuanya itu bersinergi kembali gitu loh. Akhirnya saya mencetuskan, "Oh iya, kenapa ya saya nggak nulis buku aja ya?" Dari sekian cerita anak saya itu, saya suruh dia nulis, saya kumpulkan, saya, terus saya tambahin gitu, ada yang perbincangan saya dengan anak saya itu akhirnya saya kemas menjadi sebuah buku. Lah, dari sebuah buku itu, akhirnya saya membuat event-event kecil seperti playdate untuk anak-anak kayak gitu. Jadi, apa kurikulum yang anak saya dapat waktu TKA, TKB itu, saya dapat ilmu baru kan dari sekolahnya dia itu di homeschooling. Jadi, saya terapkan juga ke event-event playdate itu. Jadi, saya sekarang punya kegiatan seperti itu, Kak. Jadi saya sudah seperti berhasil sedikit selangkah lah ya keluar dari zona nyaman itu. Jadi seperti itu, Kak. Oke, keren banget Mbak Alwi. Terima kasih banyak sharingnya ke kami. Itu memberikan penguatan bahwa ternyata di setiap pergumulan kita ada masalah apa, bisa juga ada solusinya ketika kita mau cari gitu ya. Itu refleksi yang luar Iya biasa keren. Oke, terima kasih banyak. iya, Kita terima kasih kasih, reaction ke sama-sama. Mbak Alwi, teman-teman. Oke, kita kasih reaction love ya. Terima kasih banyak. Oke, sekarang kita mungkin lanjut dulu kali ya ke PPT selanjutnya. Boleh? Oke, boleh dibantu next? Oke, teman-teman, jadi kita itu kebanyakan punya mindset gitu ya. Setiap orang pasti punya mindset yang berkembang dari kepercayaan-kepercayaan kita terhadap sebuah situasi gitu. Mungkin teman-teman juga pasti udah sering dengar ya, ada yang namanya growth mindset, ada yang namanya fixed mindset. Fixed mindset ini mindset yang udah nggak bisa diapa-apain lah, dalam arti kita itu udah mau dikasih tahu orang dari A sampai Z, kita tetap percaya aja sama apa yang ada di dalam pikiran kita. Aku nggak bisa gitu ya, aku menyerah, aku nggak bisa lebih pintar, aku nggak bisa berusaha, aku emang orangnya bodoh dan segala macam seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman punya growth mindset atau teman-teman punya pikiran yang mindset yang berkembang, teman-teman bisa melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang lain, bahwa aku bisa improve, aku bisa tidak menyerah, aku bisa melakukan yang terbaik, aku orang yang punya nilai, seperti itu teman-teman. Dan ini sangat diperlukan bagi kita kalau tadi kita ngomongin tentang new year, new me gitu ya. Ini sangat diperlukan untuk kita bisa meriset apa sih pikiran-pikiran kita yang selama ini fix, kita ganti ke pikiran yang growth atau berkembang, begitu teman-teman. Boleh dibantu next? Oke, sekarang ini ada kartu tertutup lagi ya teman-teman ya. Kartu tertutup. Silakan dengan kartu tertutup ini teman-teman pilih satu kartu dengan intensi kartu ini akan membantuku untuk meriset pikiran apa sih yang aku perlu punyai untuk aku bisa berjalan dengan lebih baik di 2025. Pilih satu dari keenam kartu ini. Kartu apa, kartu mana yang akan membantuku untuk meriset pikiranku, jadi akan jadi jalan lebih enak di 2025. Aku kasih 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Boleh di next? Oke. Silakan dilihat, boleh dibaca tulisannya apa, boleh diresapi gambarnya apa. Apakah ini yang harus aku punyai untuk bisa jalan dengan lebih baik di 2025? Apakah aku harus melihat 2025 itu sebagai sebuah pembelajaran yang baru, atau aku perlu fokus di solusinya, atau aku perlu apa? Seperti itu. Oke. Kalau aku tadi sambil memilih gitu ya, sambil memilih kartu, aku memilih kartu yang ternyata keluarnya adalah gratitude atau kebersyukuran, teman-teman. Mungkin juga ada teman-teman yang sama gitu ya. Dan bagiku kartu ini sangat cocok gitu untuk bisa, jadi mindset baru di 2025 karena aku belajar setelah ini aku perlu banyak mensyukuri hal-hal yang, apa ya, diberikan gitu ya, hal-hal yang memang sudah aku dapatkan oleh Tuhan gitu,
yang aku bisa hadapi di 2025, aku perlu banyak, merasa bersyukur seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman punya hal-hal atau mungkin mindset yang lain gitu ya. Mungkin satu orang atau mungkin Bu Mariati, tadi Bu Mariati habis kelempar gitu ya, boleh mungkin Bu Mariati mungkin dapat kartu apa sih, Bu? Oh, aku justru tertarik sama Maisy nih. Kirain Oke. aku butuh nikah, ternyata komunikasi. Oh iya, barusan ini ya, kirain aku butuh nikah ternyata butuh komunikasi. Oke, mungkin boleh open mic kah, Kak Meisy? Maisy, iya. Memungkinkan untuk open mic kah, Maisy? Halo Kak. Hai, gimana nih? Kirain Kenapa butuh tuh Kak? nikah, ternyata butuh komunikasi, gimana tuh? Oh enggak, tadi kan sebelumnya di awal kartunya aku milih yang nomor 4. Nah itu kan di keramaian, ya bonding lingkungan. Ternyata di 2005, ya 2025 aku, karena gambarnya awalnya aku pikir laki dan perempuan itu apakah butuh pasangan gitu. Ternyata lebih ke komunikasi. Oke. Kaget juga. Oke, ternyata butuh kayak komunikasi gitu ya. Tapi apakah komunikasi itu bisa dibangun dengan lebih baik di 2025? Nah uniknya di tahun 2024 itu aku mulai ketemu dengan teman-teman lama. Yang dulu SMP, SD, bahkan di kuliah itu aku mulai ketemu karena sejujurnya aku tipe yang harus face to face. Nah, aku udah mulai jalin hubungan lewat WhatsApp. Nah, dan 2025 itu udah mulai mulai aku lakukan lagi. Rasanya Oke. sangat make sense gitu sih. Apakah ini Oke, ramal kah atau psikologi? bukan dong. Bukan dukun kita, nggak bisa dong ngeramal begitu. Oke, tapi ini jadi reminder yang bagus ya, reminder yang oke gitu, bahwa ternyata mungkin di 2025 kita perlu lebih banyak komunikasi. Itu yang mungkin mindset yang perlu kita bangun gitu ya. Atau mungkin perlu Maisi bangun kali ya di 2025 bahwa mungkin butuh banyak komunikasi dengan teman-teman itu, teman-teman lama. Gitu. Iya. Aku rasa Oke. juga sih, Kak. Dan Oh, satu lagi hal kalau boleh sharing ya, Kak. Hal yang aku pelajari selama aku belajar public speaking, ternyata komunikasi itu bukan tentang kita berbicara aja, tapi mendengarkan. Karena paling sulit itu di komunikasi adalah mendengarkan daripada berbicara. Karena kalau berbicara semua orang bisa, tapi nggak semua orang bisa mendengarkan. Nah, itu di sih, Kak. oke, keren sekali. Habis ini mungkin bisa nih banding setir juga jadi psikolog kali ya. Bisa mendengarkan dengan aktif luar biasa nih. Terima kasih, Oke. Kak. Oke, terima kasih Kak Messi. Oke, keren sekali ya sharing-nya. Kita boleh kasih reaction dulu untuk Kak Messi. Kita kasih love-love ya. Oke. Perlu fokus pada kepentingan diri sendiri untuk bertumbuh di kartu 6 kata Pak Teten. Ternyata untuk menjadi pilihan atau dipilih, kita harus punya pilihan untuk memilih suatu pilihan yang benar, bagus, dan berbeda dari yang lain. Oke. Nah, keren banget ya teman-teman, dengan teman-teman bisa share di kolom komentar gitu ya. Kita sebenarnya bisa jadi lihat sudut pandang orang juga ya terhadap kartu yang mereka dapatkan tuh apa. Kita jadi punya dapat banyak insight juga bahwa mungkin ini yang kita kurang, bahwa mungkin ini yang perlu kita kembangkan di 2025 gitu. Ternyata solusinya ada di diri saya sendiri, bukan dari luar. Oke, keren banget ya teman-teman ya. Oke, sip. Aku sangat bangga dengan sesi ini ya. Ini sangat-sangat membuka pikiran-pikiran kita gitu. Oke, mungkin boleh dibantu next dulu? Oke, kalau begitu, setelah ini kita perlu lebih fokus nih teman-teman. Mau apa sih di 2025 gitu. Karena New Year, New Me gitu ya. Kayak ibarat teropong ini ya teman-teman ya. Kita itu bakal bisa lihatnya dengan fokus di satu titik gitu. Tapi yang lain itu kayak ngeblur. Sama seperti ketika teman-teman melihat dengan mata mata masing-masing gitu ya. Kita lihat di satu titik tapi yang samping-sampingnya itu kayak ngeblur gitu teman-teman. Nah, kita perlu untuk bisa lebih fokus seperti itu pada tujuan-tujuan yang kita mau ada di 2025. Oke, boleh dibantu next? Nah, sekarang kartunya terbuka. Jadi teman-teman boleh pilih, kira-kira di 2025 nih aku punya harapan kayak apa sih sama diriku sendiri? Apakah di kartu yang satu itu ini ya, kiri atas, 2 itu tengah atas, 3 itu kanan atas, 4 kiri bawah, 5 tengah bawah, atau justru 6 kanan bawah. Teman-teman punya harapan diriku itu akan jadi seperti apa ya? Aku pengennya kayak apa sih
Di nomor berapa? Aku inget banget ketika aku pertama kali main kartu Speak Up ini, namanya nih kartu Speak Up, teman-teman. Eh, aku waktu itu dapat nomor 2 yang gambar apa nih, kloset gitu ya, WC ada bunganya. Itu aku inget banget tuh. Jadi waktu itu aku berpikir, wah ternyata kehidupanku kelak ini meskipun menyebalkan, meskipun sulit gitu ya, tapi ternyata tetap perlu ada bunga-bunga yang bisa bermekaran di situ. Kalau teman-teman mungkin ada yang lain. Oke, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nomor 5, habis hujan ada pelangi yang indah. Wah, ini keren sekali nih gambar nomor 5 ini ya. Ada pelangi yang indah. Mungkin teman-teman yang lain harapannya di nomor berapa sih? Nomor 6, benar-benar berharap mulai bisa menghadapi dan benar-benar hidup di kehidupanku ini. Meskipun mungkin hidupku penuh hujan. Oh, gambar yang nomor 6 ini hujan ya. Oke, boleh mungkin Kak Hapsari Oktaviana nih, kayaknya manggilnya Kak Okta nih kalau aku nggak salah inget ya. Boleh Kak Okta mungkin boleh open mic sebentar gitu ya, sharing ke kita. Milihnya nomor 6, harapannya apa sih? Oke, halo, kedengeran nggak ya, Kak? Kedengeran aman-aman. Oke. Iya, kalau aku tadi begitu lihat, aku langsung, oh kayaknya nomor 6 deh gitu. Itu kan kalau dari yang aku lihat ya, ada orang yang sedang menari bahagia gitu kalau kita lihat dari mukanya, padahal dia sedang dalam kondisi sedang kehujanan. Jadi harapanku di 2025 itu bisa seperti itu. Maksudnya, hmm, aku menyadari bahwa semakin aku tua gitu ya, ternyata masalah hidupku juga semakin banyak. Dan aku nggak bisa kayak 2024 kemarin yang cenderung menghindari konflik gitu ya, cenderung takut untuk mm, mengambil resiko gitu. Dan cenderung merasa takut juga untuk tertinggal, merasa takut untuk tidak bisa bahagia gitu. Dan melihat gambar itu tuh aku kayak dapat reminder gitu loh, kalau oh ternyata hidup walau mungkin kadang hujan, kadang petir, kadang mendung, kadang juga ada pelangi, kadang juga mungkin nanti akan ada matahari yang cerah gitu. Sebenarnya kita bisa kok untuk menghadapinya dan benar-benar hidup dalam proses itu gitu ya, kayak di gambar itu. Jadi walaupun dia tahu dia saat itu hujan, jadi dia menyiapkan payung untuk bisa tetap bahagia di bawah hujan itu gitu. Kalau aku Wah, gitu sih, Kak. oke, terima kasih sekali Kak Okta. Kita kasih reaction teman-teman ya. Sharingnya sangat luar biasa nih. Dan teman-teman yang di kolom komentar juga terima kasih banyak ya. Bahwa ada nih yang cerita nomor 2, bisa tumbuh menjadi bunga yang indah walaupun berasal dari tempat yang kotor sekalipun. Ya, betul sekali. Ini sesuai sama yang aku juga rasakan ketika aku dapat kartu yang itu gitu ya. Jika ada cinta di setiap kehidupan kita, maka hari kita menjadi indah. Oke, nomor 4. Oh, ini gambar daun ada love-love-nya ya. Oke, luar biasa teman-teman. Nah, ini adalah kartu yang membantu kita untuk melihat, oh berarti harapanku seperti ini, maka apa sih yang perlu kita lakukan? Boleh dibantu next PPT-nya? Nah, mumpung ini masih di awal 2025 gitu ya, masih tanggal 15. Teman-teman tuh ceritanya masih ada di tangga paling bawah nih. Masih ada tangga-tangga lagi selanjutnya gitu ya. Masih ada banyak step ke atas, teman-teman. Kadang kalau kita punya resolusi terlalu jauh, itu justru memusingkan buat kita. Dan rasanya kayak, ya udahlah masih lama kok, ya udahlah nggak apa-apa orang 2025 masih ada berapa bulan lagi, masih jauh, jadi nggak masalah kalau belum dicapai sekarang, seperti itu. Tapi kalau aku boleh saran, teman-teman lebih oke punya target yang kecil-kecil juga loh. Contoh, per setengah tahun gitu misalkan ya, di bulan Juli atau mungkin Juni nanti aku pengen bisa achieve apa sih? Aku pengen seperti apa? Misalkan aku pengen jadi orang yang tidak marahan, misalkan seperti itu ya. Emosiku lebih stabil, nah misalkan seperti itu. Berarti di setiap tangganya perlu ada step-step. Kira-kira nih, caranya gimana sih untuk aku bisa menjadi pribadi yang seperti itu? Apakah misalkan aku perlu belajar meditasi, atau mungkin aku perlu tambahin olahraga, atau aku perlu apa? Nah, itu perlu ada step-stepnya, teman-teman. Jadi, kita nggak kewalahan gitu ya, dan kita tetap punya timeline yang lebih enak tuh untuk bisa mencapai target-target kita, teman-teman.
Oke. Oke, waktunya sudah mepet rupanya ya, boleh dibantu next? Nah, roadmap di 2025-nya berarti sesuai dengan apa yang tadi teman-teman dapatkan, gitu ya. Misalkan kalau dapat tadi, teman-teman perlu ingat gitu ya, di gambar pertama tadi teman-teman dapat apa sih gambarnya? Gambar kedua dapat apa sih? Gambar ketiga tuh dapat apa? Nah, siapa tahu ini justru bisa menjadi roadmap yang justru memperjelas kehidupan teman-teman setelah ini di 2025. Kan New Year, New Me gitu ya. Jadi, kalau ada roadmap-nya jadi jauh lebih enak gitu teman-teman. Dan memang kalau bisa hal-hal seperti ini itu divisualisasikan dalam arti teman-teman lihat secara visual gitu ya, bukan cuma di awang-awang pikiran. Kalau di awang-awang pikiran nanti juga lama-lama lupa. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa menuliskan itu, bikin tangganya, terus gambar tadi foto teman-teman ditempel di kamar atau di mana di bingkai terserah teman-teman ya. Itu mungkin justru akan membuat teman-teman jadi jauh lebih kuat, jauh lebih bisa berjalan gitu loh di 2025. Seperti itu. Boleh dibantu next? Oke. Ini adalah slide terakhirku teman-teman. Every new beginning comes from some others beginnings end. Jadi, setiap permulaan itu munculnya dari sesuatu yang selesai gitu teman-teman. Kayak tadi kita lihat ada gambar matahari gitu ya, mataharinya terbenam, itu adalah sebuah selesai gitu ya, matahari terbenam, tapi akan ada lagi, akan terbit lagi, seperti itu teman-teman. Jadi, silakan teman-teman bisa mulai untuk membuat nih, apa sih step-step kecil yang perlu aku lakukan, diinget-inget lagi tadi dapat kartunya apa, aku tuh perlu apa sih setelah ini. Silakan teman-teman mulai untuk bisa direnungkan itu, sehingga nanti 2025-nya bisa jauh lebih menyenangkan dibandingkan 2024. Begitu teman-teman kurang lebih yang bisa aku sampaikan, mohon maaf jika ada salah kata dan pernyataanku gitu ya. Aku kembalikan ke Ibu Mariati. Silahkan Ibu. Oke, thank you Lauren. Luar biasa sekali malam hari ini bisa apa ya memunculkan satu renew ya buat diri sendiri. Nah, boleh dong teman-teman tuliskan insight-nya dalam satu kata, minimal satu kata, maksimal satu kalimat dari sesi malam hari ini. New Year, new me gitu ya. Nah, setelah berproses, oh daging katanya. Oke, setelah berproses, teman-teman dapat apa nih? Release. Oke. Ada lagi? Oke, belajar dari kesalahan. Oke. Mbak, banyak dapat ilmu baru, love, improve, dan segala macam. Oke. Ya, clear. Mudah-mudahan hari ini, teman-teman merasa, apa ya, merasa lebih baru lagi dan lebih siap lagi untuk menghadapi tahun 2025 gitu ya, dengan satu resolusi yang baru. Nah, buat teman-teman yang tadi ngerasain bahwa penggunaan tools-nya kok ternyata seru ya, kok ternyata menarik ya, dan teman-teman kepengen belajar dan kepengen tahu lebih dalam, kembali lagi saya informasikan bahwa teman-teman bisa belajar di kelas level 1 dari Points of View, istilah kami adalah Hello Points Workshop gitu ya, akan ada jadwalnya di bulan Januari, Februari, Maret. Nah, teman-teman bisa langsung blok nih kira-kira teman-teman bisa yang, di jadwal yang mana. Teman-teman bisa hubungi tim dari, Sinergia Coaching Center. Nah, kalau teman-teman ada yang mau terkoneksi boleh DM di Instagram-nya atau dari tim boleh drop, informasi bisa kontak ke siapa ya kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik untuk belajar di Hello Points Workshop, gitu. Nah, buat teman-teman yang, besok sudah kontak gitu ya, untuk ikutan di level 1 dan sudah DP, nanti kami kasih bonus untuk teman-teman bisa hadir di sesinya Efrat, untuk teman-teman bisa terkoneksi langsung dengan kreatornya dari Points of View, itu. So, terima kasih banget teman-teman untuk malam hari ini gitu ya, sudah berproses bersama-sama dan mari kita songsong tahun 2025 ini dengan diri yang lebih baru, lebih refresh lagi gitu ya. Masa lalu nggak bisa diubah, tetapi kita bisa mendesain kehidupan kita untuk masa depan. So, thank you banget buat Lauren yang sudah kasih sesi untuk malam hari ini gitu ya. Dan teman-teman keep in touch gitu ya, karena kita setiap bulan akan ada lagi sesi-sesi uplifting yang juga bisa semakin menyegarkan teman-teman semua.
Oke, terima kasih teman-teman untuk malam hari ini untuk keaktifannya. Kita akan ketemu lagi di bulan mendatang. Jangan lupa tunggu informasi dari kami ke depannya. Terima kasih teman-teman. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih Thank you, teman-teman. Lauren. Terima kasih semuanya, luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Selamat. Sukses buat semuanya, izin live ya. Ya, thank you. Izin live. mengerti gelombang kepala ini. Yura teh. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara selalu nyaman.